Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di acara Pas Ngopi, Pengadilan Agama Sarolangun, Ngobrol Podcast Informatif. Saya Elvira Dwi selaku host, kali ini bersama Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Kamil Khatif, SH, MH, selaku Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Beliau lulusan S1 IAIN Imam Bonjol Padang, S1 Unhoir Ternate, S2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bangka Belitung. Beliau lahir di Limbur Tembesi, putra daerah Sarolangun. Bapak pernah bertugas di sini ya, Pak? Tidak pernah. Oh, tidak pernah ya. Ngomong-ngomong gimana ya, Pak? Perjalanan awal dari awal mula hingga menjadi hakim tinggi. Ya. Pertama-tama setelah saya lulus di IAIN Imam Bonjol, saya ikut tes khusus untuk calon hakim di Indonesia bagian timur. Alhamdulillah lulus, saya ditempatkan di Pengadilan Agama Ternate. Dari tahun 1984 sampai tahun 1992. Pada tahun 1992, saya dipindahkan ke Pengadilan Agama Bangko. Kira-kira pada tahun 1998, saya dipindahkan lagi ke Pengadilan Agama Sungai Penuh menjadi wakil ketua. Setelah menjadi wakil ketua, waktu itu ketuanya Pak Hamid Rashid pindah ke PA Bangko, saya dijadikan sebagai PGS, pengganti sementara ketua. Kemudian pada tahun 2001 saya dipindahkan ke Pengadilan Agama Morobungu. Kira-kira 6 tahun setengah kurang 6 hari di Pengadilan Agama Morobungu, saya diangkat menjadi hakim tinggi pertama di Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung. Ya. Kemudian setelah kira-kira lebih kurang 4 tahun, saya dipindahkan lagi ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Riau. Dan di sana saya bertugas kira-kira lebih kurang 4 tahun pula. Kemudian saya dipindahkan lagi ke Pengadilan Tinggi Agama Medan, yaitu pada tahun 2016 sampai 2020 saya di Pengadilan Tinggi Agama Medan. Kemudian pada bulan Maret 2020 saya sudah dilantik menjadi hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Kira-kira 1,5 tahun di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, kira-kira tanggal 18 Agustus 2021 saya pindah lagi ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan dilantik pada tahun tersebut menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Jambi sampai sekarang. Paling jauh tugas di mana ya, Pak? Yaitu tadi di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Surabaya. Ya. Pernah
berencana jadi hakim Pak sejak kecil Pak? Kalau saya itu memang saya dulu kan disuruh orang tua saya milih setelah tamat SD dulu. Mau saya beli kios atau mau ngaji. Istilah orang tua ngaji dulu ke pondok pesantren tuh ngaji. Jadi saya bilang sama bapak saya ngaji aja lah Pak. Ya. Jadi saya pergi ke ke pesantren untuk ngaji istilahnya kan itu. Oh gitu. Apa yang menjadi motivasi utama Bapak untuk memilih jalur karir di dunia hukum Pak, khususnya di peradilan agama Pak? Ya, yang pertama karena sesuai dengan dengan pendidikan, kemudian juga kalau hakim itulah termasuk kita sudah menerapkan hukum di situ itu. Bukan teori-teori lagi kayak dosen itu kan masih teori-teori kan. Kalau ini kita sudah mulai menerapkan hukum di sana. Maka saya tertarik untuk itu. Oh ya Pak, di Pengadilan Agama Sarolangun ini masih menyimpan arsip perkara perdana ya Pak. Apakah masih sesuai dengan standar arsip saat ini Pak? Arsip perkara? Iya. Arsip perkara? Iya Pak. Setelah saya melihat tadi, memang alhamdulillah sudah rapi ya arsip-arsipnya, walaupun ada yang belum selesai perkaranya, belum dimasukkan ke dalam box itu kan. Ini tapi saya lihat memang sudah rapi ini arsipnya. Perkara. Untuk ini Pak, apa nilai penting dari menyimpan arsip perkara yang perdana bagi pengadilan Pak? Yang perdana itu kalau di Sarolangun ini pada tahun 2001. Yang dibuka ya? Iya. Ya. Masih tersimpan Mbak di sini. Masih ada ya? Iya. Nah, baguslah, mana tahu nanti kalau kita mau melihat itu kan nostalgia ini bagaimana kalau kita ukur dengan sekarang ini putusan awal dulu, kemudian kalau kita ukur dengan sekarang kira-kira ini bagaimana ini perkembangannya. Tentu kalau kita melihat yang lalu itu mungkin masih jauh di bawah ya. Kita bandingkan dengan putusan sekarang memang sudah jauh lebih baik. Baik dalam kita ini menghimpun fakta, kemudian mengkualifisir dan mengkonstituir. Jadi konstatir sampai kualifisir dan konstituir sudah ini. Jadi perlu untuk dilihat perbandingannya Pak, sudah sejauh apa? Nah, perkembangan progres. Ya. Setelah berapa lama arsip itu boleh dimusnahkan ya Pak? Arsip di pengadilan. Kalau tidak yang mengandung hal-hal yang urgen itu kadang saya 30 tahun sudah bisa 30 tahun bisa dimusnahkan. Kecuali hal-hal yang penting ya, yang sejarah misalnya atau ada pejabat-pejabat yang berperkara itu disimpan lama itu. Oh gitu. Terakhir Pak, apa harapan Bapak terhadap pelestarian arsip perkara di masa depan Pak? Ya, harapan saya supaya ini sebelum diarsipkan memang berkasnya harus rapi ya. Setelah rapi baru memang disimpan dengan sebaik-baiknya dan ikuti cara atau teknik bagaimana berkas itu bisa bertahan lama. Misalnya ada obat-obat atau alat-alat untuk di ruangan itu supaya arsip itu tak bisa bertahan lama dan tidak dimakan rayap misalnya kan, atau ada tikus yang masuk, tempatnya itu harus rapi dan harus terjauh dari jangkauan binatang-binatang yang akan merusak arsip-arsip kita. Oh ya Pak, boleh diminum dulu Pak? Iya. Kopinya. Ya, baik ya Pak, terima kasih ya Pak atas penjelasannya Pak. Ganti-ganti pas ngopi. Demikian podcast kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.